Bayangin ondel-ondel joget bareng ninja kura-kura di tengah jalan sehat kampung. Bukannya lomba lari, malah lomba tarik tambang sama warga. Udah gitu, si Michelangelo malah makan gorengan di pundak ondel-ondel sambil goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jangan lupa like dulu videonya, komen hal-hal seru, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah gokil lainnya dari ondel-ondel dan teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha menciptakan tawa, keceriaan, dan juga kebersamaan indah dalam momen-momen kemerdekaan. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar ya, biar hidup kita makin berkah dan penuh cinta. Yuk, kita sama-sama terus bertakwa. Jangan cuma ikut jalan sehat badan aja, tapi juga sehat iman dan amal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi, gak cukup pakai kostum keren, yang penting hatinya juga keren di sisi Allah. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Dari kampung, kota, pulau, atau luar negeri? Semua boleh ikut meramaikan. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah. Yang jawabnya betul, hadiahnya bakal diumumin di akhir video. Jangan sampai kelewat ya. Pagi itu, langit kampung Sukamerdeka cerah banget. Awan putih tipis-tipis kayak kapas digantungin di atas langit biru bersih tanpa celah. Udara sejuk tapi ada semangat yang luar biasa terasa di udara. Dari ujung gang, suara teriakan anak-anak, suara ibu-ibu yang manggil anaknya pakai toa, sampai bapak-bapak yang sibuk pasang umbul-umbul di pinggir jalan bikin suasana makin meriah. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari jalan sehat kemerdekaan yang ditunggu-tunggu tiap tahun. Tapi tahun ini beda. Lebih spesial. Lebih rame. Lebih absurd. Panitia RW udah siaga sejak subuh. Ibu-ibu PKK bawa baki isi roti sobek. Panitia Karang Taruna cek sound system yang baru dipinjam dari masjid. Anak-anak kecil sibuk latihan yel-yel, merdeka, sambil bawa bendera kecil dari tusuk sate. Tapi di antara semua persiapan itu, ada yang bikin heboh dari pagi, ondel-ondel. Bukan satu, tapi dua. Ondel-ondel Cimuk dan Cemong, dua tokoh budaya Betawi yang selalu jadi bintang tamu dadakan kalau ada acara di kampung. Hari itu mereka muncul lebih awal, dengan dandanan lebih niat dari biasanya. Cimuk pakai hiasan kepala emas yang berkilau, lengkap dengan baju merah marun penuh payet yang kalau kena matahari, silau kayak lampu strobo. Sementara Cemong, yang biasanya tampil polos, sekarang dandan ala pejuang kemerdekaan. Pakai kain sarung diselempangkan, dan bendera kecil ditancap di pundaknya. Gaya-gaya mereka udah kayak selebgram kampung yang siap jadi trending topik. Begitu musik rebana khas Betawi mulai dimainkan, keduanya langsung goyang kanan kiri dengan gaya centil yang bikin anak-anak histeris. Tapi tunggu dulu. Saat semua mata tertuju pada dua ondel-ondel yang berjoget dengan semangat 45 itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara "Swos". Lalu muncul asap warna ungu dari gang sempit di pojokan warung Pak Ujang. Warga kaget. Semua menoleh. Dan muncul 4 sosok misterius dengan gerakan cepat. Mereka pakai topeng ninja, badan tegap, bawa senjata masing-masing, dan punya ikat kepala warna-warni. Yang satu biru, satu merah, satu ungu, satu oranye. Semuanya bawa ransel kecil dan sandal jepit warna hijau. Siapa mereka? Ibu-ibu mundur, bapak-bapak pasang kuda-kuda. Anak-anak kecil malah nyorakin. Wah, Ninja Turtles. Ninja Turtles datang ke kampung. Betul banget, mereka adalah Teenage Mutant Ninja Turtles versi ninja kampung. Ada Leonardo si pemimpin tenang bawa pedang panjang 2 bilah, Rafael yang jutek tapi setia bawa senjata sai, Donatello yang kalem dan cerdas bawa tongkat kayu, dan tentu saja si kocak Michelangelo dengan nunchaku andalannya. Tapi mereka bukan datang dari selokan kota New York. Mereka muncul dari gorong-gorong belakang masjid. Katanya, gorong-gorong suci kampung. Gokil. Michelangelo bahkan bilang sambil ketawa, kami datang untuk membela kebenaran dan ikut jalan sehat sekalian makan gorengan. Warga ngakak. Panitia bengong. Ondel-ondel malah melambai-lambai ke mereka kayak manggil teman lama. Tiba-tiba suasana jadi makin meriah.
Musik rebana diganti dengan beat ninja ala Jepang, tapi masih pakai kendang dan kentongan. Leonardo maju, membuka tangan sambil sujud hormat ke ondel-ondel, lalu berkata, "Kami datang bukan untuk bertarung, tapi untuk ikut memeriahkan kemerdekaan. Karena pahlawan sejati menghormati budaya negeri." Cimug langsung loncat, meski lambat, dan peluk Leonardo. Warga heboh, anak-anak minta selfie, dan tiba-tiba jalan sehat berubah jadi parade cosplay paling absurd di sejarah kampung itu. Panitia, yang awalnya bingung, akhirnya menerima kedatangan para ninja ini dengan senang hati. Ketua RW langsung bilang, "Kalau kayak begini sih tiap tahun juga kita undang." Ondel-ondel dan ninja Turtles akhirnya baris di paling depan, jadi pemimpin jalan sehat kampung Sukamerdeka tahun ini. Kiri kanan mereka anak-anak bawa bendera, emak-emak bawa payung, bapak-bapak bawa toa, dan sesekali suara, "Yuk, merdeka," terdengar bersahutan. Yang lucu, waktu mau jalan, Donatello sempat tanya, "Ada rest area nggak? Soalnya sarapanku cuma pisang goreng dan teh manis." Rafael jawab ketus, "Nggak usah manja. Ninja harus kuat." Michelangelo malah sibuk nyari gorengan tambahan sambil bilang, "Gue mau yang isi bihun ya." Cemong si ondel-ondel perempuan juga nggak mau kalah. Dia joget goyang dayung sambil colek-colek Rafael, ngajak lomba joget. Rafael, yang sokcol, akhirnya goyang juga, tapi gayanya lebih mirip robot ketimbang manusia. Leonardo yang lihat langsung geleng-geleng kepala, "Gawat, kita malah dilatih budaya baru di sini." Tapi itulah serunya, budaya Betawi ketemu budaya ninja. Dua dunia berbeda, tapi menyatu dalam tawa dan kebersamaan. Suara drum mulai ditabuh, lagu 17 Agustus 1945, mengalun, tapi dengan versi remix tradisional. Ondel-ondel, TMNT, dan warga mulai melangkah pelan sambil bersenandung. Bahkan Michelangelo sempat nyanyi, "Hari Merdeka," sambil salah-salah lirik. "Hari Merdeka, tetap makan pizza." Warga tertawa, dan ketua RT sampai pegang perut saking geli. Hari itu, belum ada lomba, belum ada hadiah, belum ada pengumuman pemenang, tapi semua sudah merasa menang. Karena kekompakan, kegembiraan, dan canda tawa yang muncul dari hal tak terduga, ondel-ondel dan ninja kura-kura satu jalan bareng. Iring-iringan jalan sehat akhirnya dimulai dengan meriah. Ondel-ondel Cimug dan Cemong membuka barisan di paling depan, berdiri tegap sambil melangkah mengikuti irama rebana dan tabuhan alat musik kampung yang dibikin dari ember cat, galon kosong, dan panci bekas. Di sebelah mereka, Teenage Mutant Ninja Turtles versi ninja kampung, Leonardo, Donatello, Rafael, dan Michelangelo, jalan berdampingan dengan langkah penuh gaya. Masing-masing dari mereka bawa perlengkapan khas ninja yang dimodif kampungan. Nunchaku dari gagang sapu, pedang dari karton dilapisi aluminium foil, dan tongkat kayu yang dilukis pakai spidol warna ungu. Warga langsung histeris. Anak-anak loncat-loncat kegirangan sambil teriak, "Hidup ondel-ondel! Hidup ninja kura-kura!" Ibu-ibu sambil bawa tas belanja dan botol minum refill ikut tertawa, sementara bapak-bapak sibuk nyalain speaker portable dari motor modif yang mereka gotong. Lagu remix dangdut campur sound efek ninja Jepang mengalun keras dari toa yang digantung di tiang bambu. Suasananya kacau, tapi meriah. Di sepanjang jalan kampung, warga berdiri di pinggir memberikan semangat. Beberapa dari mereka berdiri sambil bawa kipas karena matahari mulai menyengat, tapi semangat warga gak padam. Ada yang kasih minuman dingin buat peserta, ada juga yang ngasih gorengan gratis. Nah, disinilah aksi kocak mulai terjadi. Michelangelo, si ninja kura-kura paling doyan ngemil, tiba-tiba berhenti mendadak di depan gerobak gorengan milik Bu Komariah. Dia langsung melompat, dengan gaya slow motion yang sebenarnya agak kaku, dan teriak, "Gorengan detected!" Sambil buka dompet isinya daun kering. Warga ngakak. Tanpa mikir dua kali, Bu Komariah langsung kasih satu plastik penuh isi bakwan, tahu isi, risol, dan tempe mendoan. Michelangelo nangis terharu. Ini lebih nikmat dari pizza," katanya dengan dramatis, lalu langsung duduk di pundak ondel-ondel Cimug sambil makan dengan nikmat. "Ondel-ondel, kita bersatu dalam gorengan," teriaknya. Cimug yang kaku cuma bisa angguk-angguk, tapi semangat jalan terus, meski pundaknya goyang karena Michelangelo duduk sambil joget. Sementara itu, Donatello sibuk dokumentasi pakai kamera pinjaman dari Karang Taruna.
Kita harus bikin vlog buat YouTube Ninja kita, katanya sambil ngarahin kamera ke warga yang melambaikan tangan. Di belakangnya, Rafael diserbu anak-anak kecil yang pengen foto bareng. Tapi karena wajah Rafael serius banget, banyak anak malah ciut. Untungnya, ada satu anak bernama Tole yang nekat narik-narik baju Rafael sambil bilang, "Mas, senyum dikit kek, kayak pahlawan, jangan kayak galon bocor." Rafael akhirnya senyum dikit. Anak-anak langsung nyorakin, "Yay, Ninja senyum." Di sisi lain, Leonardo yang paling tenang, jalan sambil ngobrol serius sama ketua RW. Acara ini sangat berarti. Jalan sehat ini adalah simbol persatuan rakyat, dan kami ingin jadi bagian dari sejarah Kampung Sukamerdeka, katanya dengan nada ala pahlawan anime. Ketua RW cuma bisa ngangguk sambil mikir, ini kura-kura atau dalang sinetron sih. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yel-yel dari anak-anak SD yang baris di belakang. 1, 2, 3, Merdeka. 4, 5, 6, Jalan Sehat Mantap. 7, 8, 9, Ondel-ondel dan Ninja keren abis. Warga makin semangat. Beberapa mulai ikutan joget. Bahkan ada nenek-nenek yang ikutan goyang jempol sambil jalan pelan. Suara kentongan berbunyi ritmis, jadi irama jalan sehat yang penuh warna. Di titik tertentu, peserta berhenti sejenak karena ada jembatan kecil. Semua harus jalan perlahan. Rafael bantuin angkat stroller bayi, Donatello bantuin nenek-nenek nyebrang, dan Michelangelo malah bantuin gorengan Bu Komariah nyebrang juga, takut jatuh katanya. Ondel-ondel Cimug nyaris jatuh karena kebanyakan goyang pas jalan di papan titian, tapi diselamatkan oleh Leonardo yang langsung loncat ala ninja dan pegangan pundaknya. Dramatis banget, kayak di film. Warga langsung tepuk tangan. Setelah berhasil lewati jembatan kecil, perjalanan dilanjutkan. Kali ini suasananya makin seru karena panitia sengaja pasang panggung-panggung kecil di sepanjang jalan. Tiap panggung punya hiburan mini. Ada anak-anak pentas tari, ada pertunjukan sulap, dan ada juga lomba joget balon yang diiringi musik remix dangdut ninja. Di salah satu panggung, Cemong tiba-tiba joget TikTok bareng bocah-bocah. Sementara Rafael ngeliatin dengan ekspresi bingung tapi tetap ikut goyang juga, meski kaku kayak robot mogok. Saat rombongan lewat warung Pak Eman, terjadi insiden kecil. Seekor ayam kampung lepas dan lari ke tengah jalan. Michelangelo panik dan loncat, serangan mendadak. Tapi ternyata ayam itu cuma bingung. Anak-anak malah ngejar ayam itu sambil ketawa-ketawa. Rafael ngedeketin ayam itu pelan-pelan. Lalu, malah dikagetin sama ayamnya dan loncat mundur. Semua yang lihat langsung ketawa. Bahkan Donatello sempat rekam kejadian itu dan langsung upload ke channel YouTube, Ninja di Kampung. Jalan sehat makin panjang, tapi nggak ada yang ngeluh. Semua tetap semangat. Apalagi pas ada pembagian snack dari panitia. Snacknya, tentu aja roti sobek isi meses dan teh manis hangat. Tapi Michelangelo minta tambahan saus sambal, katanya biar rasanya ada sensasi ninjanya. Rafael ngedumel, pizza, gorengan, roti sobek, apalagi yang kamu makan hari ini? Michelangelo jawab, makan momen indah di kampung, bro. Perjalanan makin seru pas rombongan melewati rumah Bu Partini, yang terkenal suka masak. Tiba-tiba dia keluar bawa nampan berisi onde-onde dan tape uli. Tanpa diminta, semua ninja langsung berhenti. Michelangelo langsung ambil 2. Donatello coba 1 sambil catat rasa di buku, jurnal rasa kampung. Rafael cuma ambil setengah dan sisanya dikasih ke anak kecil. Sementara Leonardo bersyukur sambil bilang, kami tak pernah merasakan ketulusan ini di New York. Bu Partini langsung sumringah. Di sepanjang jalan, anak-anak terus nyanyi lagu nasional. Hari Merdeka, Garuda Pancasila, sampai Indonesia Pusaka, dinyanyikan rame-rame. Tapi karena udah mulai capek, nadanya mulai sumbang, dan Michelangelo malah ngeremix jadi versi reggae. Ondel-ondel goyang makin semangat. Bahkan Cemong sempat joget sambil muterin selendangnya kayak kipas. Warga di pinggir jalan terus ngerekam dengan HP, dan beberapa ibu-ibu langsung upload ke story WhatsApp dengan caption, "Gokil, ninjak ondel-ondel jalan bareng." Akhirnya, setelah hampir 1 jam jalan kaki, rombongan mendekati taman peristirahatan di tengah kampung. Tapi sebelum sampai, Donatello nyenggol Michelangelo dan bilang, kita ninja, tapi napasnya udah kayak panci bocor. Michelangelo jawab sambil makan onde-onde, yang penting semangatnya gak bocor. Di momen ini, panitia mulai teriak-teriak lewat toa, "Semangat ya semuanya,
Di taman kita istirahat sebentar, ada lomba dadakan. Semua bersorak, ninja turtle saling tos, ondel-ondel saling lirik sambil siap-siap, dan warga, mereka siap-siap untuk kejutan lebih heboh lagi. Tiba di taman peristirahatan, rombongan jalan sehat langsung disambut meriah oleh panitia dengan suara toa khas kampung yang kadang cempreng tapi penuh semangat. Selamat datang, peserta jalan sehat kemerdekaan. Kita istirahat dulu, ya. Tapi tenang, ada lomba dadakan, teriak Bang Tino dari Karang Taruna sambil pegang toa miring. Taman kampung itu berubah jadi arena penuh tawa dan kejutan. Warga mulai duduk di tikar, anak-anak rebutan minuman kotak. Ibu-ibu langsung buka rantang isi pastel dan lemper. Tapi perhatian semua orang tertuju pada satu hal, lomba tarik tambang. Lomba ini bukan lomba biasa. Panitia secara spontan bikin 2 tim super unik. Tim A diisi oleh ondel-ondel Cimug, beberapa pemuda kampung, dan tentu saja si Michelangelo si ninja kura-kura paling ceria. Tim ini dinamakan Tim Goyang Pundak. Sementara tim B diisi oleh Donatello yang kalem, Rafael si galak tapi lembut hati, serta anak-anak kecil berkostum ninja kampungan. Tim ini diberi nama Tim Serangan Bayangan. Masing-masing tim langsung semangat pas dengar nama mereka disebut. Bahkan Michelangelo teriak, "Tim Goyang Pundak, kalian siap gemparkan bumi?" Dan semua menjawab, "Siap." Tali tambang panjang digelar di tengah lapangan berumput, dan spanduk, lomba tarik tambang persatuan, dikibarkan oleh ketua RW. Warga kampung mulai kumpul, bikin lingkaran, nyorakin masing-masing tim. Ada yang bawa trompet dari botol plastik, ada yang pukul ember biar suasana makin heboh. Anak-anak kecil mulai nyanyi-nyanyi, "Ayo tarik, jangan lepas. Kalau kalah malu, menang dapat bekal gorengan." Donatello pasang posisi, pegang tali dengan serius. Rafael berdiri di belakangnya, mukanya kaku penuh fokus. Tapi anehnya, anak-anak di tim B malah sibuk joget dulu. Katanya, biar pemanasan. Michelangelo, dia malah ngunyah gorengan dulu, lalu pegang tali dengan satu tangan sambil duduk di pundak ondel-ondel Cimug. Ya ampun, lomba dimulai. 1, 2, 3 A. Semua tim langsung narik sekuat tenaga. Rumput tergeser, tanah kecabut, bahkan sandal jepit warga beterbangan. Cimug, si ondel-ondel, ngeluarin tenaga maksimal, tapi karena kepala dan badannya berat, malah goyang ke kiri kanan gak seimbang. Michelangelo makin gokil. Dia teriak, "Ayo Cimug, keluarkan jurus goyang berani," sambil berdiri di atas pundaknya. Warga ketawa terpingkal-pingkal. Bahkan panitia sampai jongkok karena gak kuat nahan tawa. Sementara itu, di sisi lain, Donatello udah keringetan padahal baru narik 5 detik. "Kenapa ini terasa seperti latihan 300 tahun?" katanya. Rafael tetap serius tapi pelan-pelan makin ngesot ke belakang, karena anak-anak kecil di belakangnya malah lepasin tali dan joget TikTok. "Astaga, fokus wae. Ini tarik tambang, bukan lomba drama musikal," teriak Rafael. Anak-anak cuma bilang, "Kita kasih surprise ending." Di tengah tarik-menarik, tali tambang mulai bergetar hebat. Ondel-ondel malah hampir nyungsep karena kakinya kegulung tali. Michelangelo melompat mundur tepat waktu dan jatuh di atas nampan pastel milik Bu Iyo. "UPS. Maaf Bu, tapi pastelnya enak banget," katanya sambil ngunyah. Anak-anak makin ketawa, penonton pun heboh. Banyak yang siarin live ke media sosial kampung pakai caption, "Ninja kalah sama ondel-ondel," atau sebaliknya. Lomba makin panas. Tiba-tiba Rafael teriak, "Donatello, waktunya jurus gabungan." Donatello angguk, lalu malah buka tas dan keluarin pisang. "Ini bukan jurus, ini snack," katanya polos. Rafael geleng-geleng kepala. Di sisi lawan, Cimug mulai oleng, kakinya nginjek botol air mineral yang kelempar. Michelangelo sigap bantu, tapi malah ikut jatuh lagi. Kali ini, dia jatuh ke atas kepala bocah bernama Tole, yang akhirnya ikut kelempar ke semak-semak. Tapi tenang, Tole bangkit dan teriak, "Aku ninja sekarang." Akhirnya, saking hebohnya dan semua udah pada ngos-ngosan, panitia terpaksa hentikan lomba. "Oke, semua, lombanya ditutup. Semua menang." Warga sorak-sorai. Masing-masing tim dikasih hadiah, 1 kresek isi gorengan,
air mineral, dan stiker bertuliskan, pahlawan kampung. Michelangelo langsung selfie sama hadiahnya dan bilang, aku pulang bawa lebih dari pizza. Cimug dan Cemong dipeluk anak-anak, bahkan ondel-ondel pun dikasih air kelapa dari warga. Setelah lomba selesai, peserta duduk bareng. Rafael akhirnya luluh juga. Dia duduk nyantai sambil senyum, ngobrol sama anak-anak tentang seni bela diri. Donatello malah ngajarin cara bikin nunchaku dari gagang sapu bekas. Michelangelo jadi idola warga. Dia bikin challenge makan bakwan tanpa tangan sambil goyang, dan semua ikut tertawa. Cemong yang awalnya pendiam, jadi aktif juga. Dia ajak anak-anak main tebak-tebakan. Siapa yang lebih berat? Hatimu, atau kepala ondel-ondel? Semua langsung ngakak. Tiba-tiba, datang suara dari pengeras suara, mohon perhatian, sebentar lagi acara pentas hiburan dimulai. Semua peserta silakan ke lapangan utama. Tapi warga masih berkumpul di taman. Mereka gak mau ninggalin kebersamaan seru itu. Anak-anak terus minta tanda tangan ke ninja-ninja kura-kura, bahkan ondel-ondel pun ikut ditandatangani. Kepala RW sampai geleng-geleng, baru kali ini ondel-ondel dijadiin buku tamu. Beberapa warga dari kampung sebelah datang nyusul, penasaran karena dengar suara ramai. Mereka gak nyangka bisa lihat ondel-ondel joget bareng ninja. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang, saya kira ini hanya cerita di TikTok. Ternyata nyata. Bang Tino dari Karang Taruna akhirnya maju ke depan dan ngumumin. Hari ini kita saksikan bahwa meskipun kita beda, budaya Betawi, ninja Jepang, anak-anak, orang tua, semua bisa bersatu dalam semangat merdeka. Merdeka itu bahagia bareng-bareng. Semua tepuk tangan. Lalu ada momen mengharukan. Tole, bocah yang sempat kelempar ke semak-semak, maju ke depan dan bilang, aku pengen tahun depan ada ondel-ondel dan ninja naik sepeda bareng. Semua langsung setuju. Bahkan Michelangelo teriak, dan bawa bekal gorengan yang banyak. Acara tarik tambang yang spontan itu berubah jadi simbol persatuan dan kegembiraan. Tidak ada yang menang atau kalah. Yang ada hanya tawa, peluh, dan rasa bangga bahwa meskipun sederhana, acara kampung bisa jadi kisah legendaris. Dan di ujung taman, matahari mulai condong ke barat. Tapi wajah semua warga tetap cerah. Ada peluh, ada debu, tapi juga ada cinta, tawa, dan semangat. Hari itu, tarik tambang bukan cuma soal menarik tali, tapi juga soal menarik hati satu sama lain, mempererat silaturahmi, dan menjalin kisah lucu yang akan dikenang sampai jalan sehat tahun depan. Setelah lomba makan kerupuk selesai dengan tawa yang menggema dan tepuk tangan riuh dari warga, suasana jalan sehat kemerdekaan makin meriah ketika diumumkan bahwa lomba estafet balon akan segera dimulai. Nah, disinilah kejutan lucu tak terduga kembali terjadi. Ondel-ondel Cimug, yang sejak tadi semangat ikut lomba, langsung daftar jadi peserta bareng Donatello, si ninja cerdas dari TMNT. Tapi karena tubuh ondel-ondel besar dan tangannya kaku, saat memegang balon pakai sendok, balonnya malah mental ke udara dan nyangkut di tiang bendera. Balonku terbang. Tolong. Itu balon lomba, bukan balon bebas. Teriak Cimug sambil lari-lari kecil lucu ngejar balon yang makin tinggi. Donatello cuma bisa ngakak sambil nyuruh Leonardo, ambil tongkat benderanya buat bantu ambil balon. Warga yang nonton langsung tertawa ngakak. Bahkan Pak RW sampai pegang perut nahan tawa. Ini lomba apa sirkus keliling? Celetuk salah satu ibu-ibu sambil videoin pakai HP. Akhirnya balon bisa diambil, tapi suasana makin kacau saat giliran Rafael dan Michelangelo. Mereka yang biasa ngelawan musuh pakai jurus ninja, kali ini malah rebutan balon kayak anak kecil. Michelangelo, si tukang bercanda, iseng ganti balonnya Rafael pakai balon air. Begitu mulai lomba, biur, balon air itu pecah dan nyipratin baju adat Betawi yang dipakai salah satu panitia. Panitianya langsung bengong, terus jerit, ini baju sewaan. Mahal. Jangan main air di lomba balon. Tapi bukannya panik, Michelangelo malah pose gaya ninja sambil bilang, coba bunga, dan kabur muter lapangan. Warga makin ngakak, terutama anak-anak kecil yang langsung kejar-kejaran ikut Michelangelo. Suasana jadi kayak pasar malam, rame, heboh, dan penuh gelak tawa. Bahkan ondel-ondel kecil yang ikut nonton sampai ikut joget diiringi tanjidor sambil nyanyi lagu kemerdekaan. Gak lama, panitia akhirnya mutusin buat ganti lomba jadi lomba joget balon bebas gaya, karena peserta makin kreatif dan gak bisa dikontrol.
Daripada kacau, mending dibikin ajang hiburan sekalian. Nah, waktu lomba joget dimulai, lucunya bukan main. Cimug duet sama Donatello, mereka joget sambil gendong-gendongan. Donatello naik ke pundaknya Cimug. Terus mereka goyang bareng ala TikTok. Sementara Michelangelo malah joget breakdance sama bocah SD yang nyamar jadi Shredder. Rafael, dia joget sambil bawa 2 balon di tangannya. Gaya ninja galak tapi gerakannya lucu banget kayak robot rusak. Penonton sampai rekam semua pakai HP. Bahkan ada yang live di media sosial sambil kasih caption, ondel-ondel dan Ninja Turtles ngakak joget merdeka. Tiba-tiba, MC naik panggung sambil ketawa dan bilang, lomba joget kita menangkan semuanya. Karena yang penting hari ini bukan siapa juara, tapi siapa yang bikin semua bahagia. Langsung deh semua peserta dan penonton tepuk tangan bareng-bareng. Sorak-sorai memenuhi lapangan. Lalu, ditutup dengan lagu, Hari Merdeka, yang dinyanyiin bareng-bareng sama seluruh peserta, lengkap dengan iringan tanjidor khas Betawi. Tapi kejutan belum selesai. Panitia bilang ada satu sesi spesial, lomba kostum terheboh. Dan kalian pasti udah bisa nebak. Siapa yang jadi juara? Betul banget, Cimug dan para Ninja Turtles. Mereka menang karena berhasil nyatuin budaya Betawi dan karakter global dalam satu panggung yang lucu, kreatif, dan bikin semua ketawa. Saat maju ke panggung buat ambil hadiah, Cimug nyanyi, ondel-ondel menari, dengan gaya rap Betawi modern, sementara para ninja joget ala breakdance. Penonton langsung angkat tangan, ngikutin irama sambil teriak, Merdeka AA. Bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek yang tadinya duduk di bawah tenda pun ikut goyang pelan-pelan. Tersenyum senang lihat anak-anak muda dan karakter ikonik dunia bisa memeriahkan acara kemerdekaan dengan penuh semangat dan persatuan. Setelah acara lomba selesai, warga diajak makan bersama dengan tumpeng kemerdekaan yang sudah disiapkan sejak pagi. Ondel-ondel Cimug duduk di pojok sambil kipas-kipas badannya yang kegerahan karena habis joget. Donatello, Michelangelo, Rafael, dan Leonardo duduk di sebelahnya sambil makan gorengan dan nasi kuning. Gorengan sini enak banget ya. Gak ada ginian di markas kita, kata Rafael sambil ngunyah tahu isi. Cimug ketawa, makanya, ikut jalan sehat di kampung, banyak bonusnya. Michelangelo angguk-angguk. Selain sehat, kita juga jadi artis dadakan, bro. Semua tertawa lagi. Di akhir acara, Pak RT naik panggung dan bilang, kita semua hari ini bukan cuma merayakan kemerdekaan, tapi juga merayakan tawa, persahabatan, dan budaya. Ondel-ondel dan para ninja ini bukti kalau perbedaan bisa jadi kekuatan kalau disatukan dalam canda dan semangat kebersamaan. Akhirnya, sebelum pulang, semua peserta dan panitia foto bareng di depan panggung. Cimug berdiri di tengah sambil pegang bendera merah putih, diapit oleh Donatello dan Leonardo. Rafael dan Michelangelo di sampingnya sambil pegang balon warna merah putih. Di belakang mereka, anak-anak kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakek nenek tersenyum cerah di bawah langit biru yang cerah. Hari itu jadi hari yang gak akan dilupakan warga kampung, karena tak cuma seru dan lucu, tapi juga penuh makna tentang semangat kebangsaan, kerjasama, dan pentingnya saling menghargai budaya. Dan tentu saja, tentang betapa lucunya ondel-ondel yang bisa bersahabat dengan para ninja dari selokan New York. Namun sayangnya, ketika semua terlihat begitu sempurna dan menghibur, tiba-tiba suasana berubah kacau karena seekor monyet liar dari hutan kecil di pinggir lapangan yang entah bagaimana bisa kabur dari kandang topeng monyet milik warga. Si monyet ini melompat dari pohon ke pohon, lalu menclok di atas kepala salah satu penonton yang sedang asyik makan tahu isi. Penonton itu panik, teriak-teriak, dan si tahu isi pun terbang ke udara. Anehnya, tahu isi itu mendarat pas di cangkang Donatello. Bukan kesal, Donatello malah langsung bilang, lumayan, sambil kunyah penuh gaya. Suasana yang tadinya panik langsung jadi ngakak lagi. Tapi si monyet belum selesai. Dia loncat ke kepala ondel-ondel Cimong, si ondel-ondel perempuan, dan bikin Cimong oleng. Untungnya Cimug sigap, langsung pasang kuda-kuda ala jurus silat Betawi sambil teriak, monyet ini ngapa, lo? Cimong hampir jatuh. Tapi Leonardo dengan sigap meluncur pakai skateboardnya, melompat, dan dengan gaya akrobatik, menangkap si monyet di udara dan menyerahkannya ke petugas yang langsung mengamankan hewan itu dengan penuh kelembutan. Penonton langsung tepuk tangan dan bersorak, hidup ninja Betawi. Saking serunya, panitia jalan sehat langsung mengusulkan lomba tambahan mendadak.
Lomba Gaya Ninja. Semua peserta lomba diminta bergaya ala ninja, baik itu anak-anak, bapak-bapak, sampai emak-emak ikut nimbrung. Ada yang pakai sendok jadi shuriken, ada yang bungkus tubuhnya pakai selimut ala jubah ninja, bahkan ada yang pakai terpal buat jadi cangkang kura-kura. Gokil banget. Dan pemenangnya, seorang bocah kecil dari kampung sebelah yang berdandan lengkap dengan daun pisang di kepala sambil teriak, "Aku Michelangelo kampung," dan loncat ke kolam ikan. Penonton ngakak. Bahkan Rafael sampai sempat keselek cilok karena ngakak nggak berhenti. Di akhir acara, semua karakter ondel-ondel dan TMNT diajak naik ke panggung kehormatan. Cimuk dan Cimong berdiri di tengah dengan senyum lebar. Sementara Leonardo, Donatello, Michelangelo, dan Rafael berdiri di samping mereka sambil melambaikan tangan ke penonton. Lalu, ada sesi khusus, tukar kostum. Yap, TMNT pakai baju khas Betawi, sarung, peci, dan kaos oblong. Sedangkan Cimuk dan Cimong malah dikasih bandana dan nuncaku mainan. Penonton langsung minta foto bareng. Dan suasana berubah jadi seperti pasar malam dadakan, penuh canda tawa dan bahagia. Setelah semua selesai, ondel-ondel dan TMNT duduk lesehan bareng warga, makan ketoprak dan minum es kelapa muda. Mereka ngobrol tentang pentingnya kerjasama, semangat kemerdekaan, dan saling menghormati budaya satu sama lain. Rafael bahkan sempat bilang, "Gua kira cuman pizza yang enak, ternyata kerak telur juga mantul." Semua ketawa, bahkan Pak RW yang biasanya serius, ikut ngakak sambil foto selfie bareng Cimug. Cerita berakhir ketika matahari hampir terbenam, dan suara adzan maghrib berkumandang. Ondel-ondel dan para ninja langsung berdiri, mengucap syukur, dan pamit pulang. Sambil janjian, tahun depan kita ngadain lomba panjat pinang bareng, ya. Alhamdulillah, alur kisahnya sudah selesai kita tonton dan simak bareng-bareng. Terima kasih banget untuk kalian semua yang udah nemenin ondel-ondel, Tena Gemutan Ninja Turtles, dan warga kampung dalam cerita yang seru, kocak, dan penuh makna ini. Jangan pernah lelah bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Karena lewat wasilah mereka, kita semua bisa merasakan berkah, kegembiraan, dan persatuan seperti yang tergambar dalam kisah tadi. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa, karena dengan takwa, hidup kita akan terarah dan penuh keberkahan. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kerjasama, saling bantu, dan menghargai budaya itu penting banget. Apalagi dalam suasana merayakan kemerdekaan. Untuk kamu yang sudah menjawab pertanyaan di deskripsi tadi dengan benar di kolom komentar, semoga kamu mendapatkan hadiah berupa doa. Bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang jawabannya mungkin belum tepat, semoga kamu selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan kebahagiaan dunia akhirat. Yuk, isi kolom komentar dengan judul cerita ondel-ondel seperti apa lagi yang pengen kalian lihat. Apakah ondel-ondel ketemu superhero lain? Atau jadi pilot pesawat tempur? Semua ide kalian akan ditampung dan bisa jadi kenyataan di cerita berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar.